Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sparta dan rekan-rekan semua. Di sini eh, kita akan menyampaikan materi 7 tentang persepsi, pembelajaran, dan manajemen stres. Di sini saya ada 4 anggota. Yang pertamanya itu saya, Robiano Fadlila. Yang keduanya Rosinur Rahman, yang ketiga Nurbunga Natasha, yang keempat Safira Indarini. Oke, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya. Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari bahasa Latin perceptio, dari percipere yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus indrawi atau sensori stimuli. Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indera kita atau penginderaan untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri. Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman. Persepsi terbagi menjadi dua, yaitu persepsi terhadap objek atau lingkungan fisik dan persepsi terhadap manusia atau sosial. Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis. Kedua jenis persepsi ini memiliki perbedaan, yaitu yang pertama, persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik, sedangkan terhadap manusia melalui lambang-lambang verbal dan non-verbal. Manusia lebih efektif daripada kebanyakan objek dan lebih sulit diramalkan. Yang kedua, persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan manusia menanggapi sifat-sifat luar dan dalam, yaitu perasaan, motif, harapan, dan sebagainya. Objek tidak bereaksi, sedangkan manusia bereaksi. Dengan kata lain, objek bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis. Oleh karena itu, persepsi terhadap manusia dapat berubah dari waktu ke waktu, lebih cepat daripada persepsi terhadap objek. Persepsi manusia atau sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian yang kita alami di lingkungan kita. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda mengenai realitas di sekelilingnya. Ada beberapa prinsip penting mengenai persepsi sosial, yaitu yang pertama, persepsi berdasarkan pengalaman, yaitu persepsi manusia terhadap seseorang, objek, atau kejadian, dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman dan pembelajaran masa lalu mereka berkaitan dengan orang, objek,
atau kejadian yang serupa. Yang kedua adalah persepsi bersifat selektif. Setiap manusia sering mendapatkan rangsangan indrawi. Atensi kita pada suatu rangsangan merupakan faktor utama yang menentukan selektivitas kita atas rangsangan tersebut. Persepsi bersifat dugaan terjadi karena data yang kita peroleh mengenai objek tidak pernah lengkap, sehingga proses persepsi yang bersifat dugaan ini memungkinkan kita menafsirkan suatu objek dengan makna yang lebih lengkap dari suatu sudut pandang manapun. Persepsi bersifat evaluatif. Artinya, kebanyakan dari kita mengatakan bahwa apa yang kita persepsikan itu adalah sesuatu yang nyata. Akan tetapi, terkadang alat-alat indera dan persepsi kita menipu kita, sehingga kita juga ragu seberapa dekat persepsi kita dengan realitas atau keadaan sebenarnya. Persepsi bersifat kontekstual. Maksudnya, bahwa dari semua pengaruh dalam persepsi kita, konteks merupakan salah satu pengaruh yang paling kuat. Ketika kita melihat seseorang atau suatu objek atau suatu kejadian, konteks rangsangan sangat mempengaruhi struktur kognitif. Pengharapan oleh karenanya juga persepsi kita. Dari beberapa tersebut, kita dapat melihat bahwa kita terkadang melakukan kekeliruan dalam mempersepsikan lingkungan fisik atau keadaan sekitar. Kondisi mempengaruhi kita terhadap suatu benda. Misalnya, ketika kita disuruh mencicipi sebuah minuman, mungkin pendapat kita akan berbeda dengan pendapat orang lain, karena kita memiliki persepsi yang berbeda-beda. Sedangkan persepsi terhadap manusia, yaitu proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian yang kita alami di lingkungan kita. Sebab, setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap lingkungan sosial dan lingkungan di sekitarnya. Agar dihasilkan suatu penginderaan yang bermakna, ada ciri-ciri umum tertentu dalam persepsi. Ciri-ciri tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah modalitas. Rangsang-rangsang yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera, yaitu sifat sensoris dasar dan masing-masing indera, seperti cahaya untuk penglihatan, bau untuk penciuman, suhu bagi perasa, bunyi bagi pendengaran, dan sifat permukaan bagi peraba, dan sebagainya. Lalu dimensi ruang. Persepsi mempunyai sifat ruang atau dimensi ruang. Kita dapat mengatakan atas bawah, tinggi rendah, luas sempit, latar depan, latar belakang, dan lain-lain. Lalu ada dimensi waktu. Persepsi mempunyai dimensi waktu, seperti cepat, lambat, tua, muda, dan lain-lain. Lalu ada struktur konteks, keseluruhan yang menyatu. Objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu. Lalu dunia penuh arti. Persepsi adalah dunia penuh arti. Kita cenderung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang mempunyai makna bagi kita dan yang ada hubungannya dalam diri kita. Dari beberapa ciri-ciri persepsi tersebut, kita dapat melihat bahwa alat-alat indera manusia sangat berpengaruh
dalam proses pembentukan sebuah persepsi. Alat-alat indera yang dimiliki manusia menyebabkan manusia mampu berpikir, merasakan, dan memiliki persepsi tertentu mengenai dirinya ataupun keadaan ataupun dunia di sekitarnya. Persepsi dimulai dengan adanya stimulus atau rangsangan dari luar alat indera kita. Dari stimulus tersebut, indera kita kemudian memprosesnya, sehingga kita dapat menentukan atau mentafsirkan informasi dari apa yang terjadi. Dalam proses persepsi, banyak rangsangan yang masuk ke panca indera kita. Namun, tidak semua rangsangan tersebut atau tidak semua faktor-faktor tersebut memiliki daya tarik yang sama. Menurut Renal Kasali, persepsi ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah latar belakang budaya. Persepsi itu terkait oleh budaya. Bagaimana kita memaknai suatu pesan, objek, atau lingkungan bergantung pada sistem nilai yang kita anut atau kita miliki. Semakin besar perbedaan budaya antara dua orang, semakin besar pula perbedaan persepsi di antara mereka terhadap realitasnya. Lalu ada pengalaman masa lalu. Audiens atau khalayak umumnya pernah memiliki suatu pengalaman tertentu atas objek yang dibicarakan atau diperbincangkan. Makin intensif hubungan antara objek tersebut dengan seorang audiens, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh audiens tersebut. Selama audiens menjalin hubungan dengan objek, ia akan melakukan penilaian. Pada produk-produk tertentu, biasanya pengalaman dan relasi itu tidak hanya dialami oleh satu orang saja, melainkan sekelompok orang sekaligus. Pengalaman masa lalu ini biasanya diperkuat oleh informasi lain, seperti berita ataupun kejadian yang melanda objek tersebut. Lalu ada nilai-nilai yang dianut. Nilai adalah komponen evaluatif dari kepercayaan yang dianut, mencakup kegunaan, kebaikan, estetika, dan kepuasan. Nilai bersifat normatif, memberitahu suatu anggota budaya mengenai apa yang baik dan yang bernilai buruk, benar dan salah, apa yang harus diperjuangkan, dan lain sebagainya. Nilai bersumber dari isu filosofis yang lebih besar, yang merupakan dari lingkungan suatu budaya. Oleh karena itu, nilai bersifat stabil dan sulit untuk berubah. Lalu ada berita-berita yang berkembang. Berita-berita yang berkembang adalah berita-berita seputar produk, baik melalui media massa maupun informasi dari orang lain yang dapat berpengaruh terhadap persepsi seseorang. Berita yang berkembang merupakan salah satu bentuk rangsangan yang menarik banyak perhatian halayak. Melalui berita yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi terbentuk persepsi pada benak halayak atau audiens atau seseorang. Pada hakikatnya, sikap merupakan suatu interrelasi dari berbagai komponen, di mana komponen-komponen tersebut ada 3. Yang pertama adalah komponen kognitif. Komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang objek atau sikapnya. Dari pengetahuan ini, kemudian akan terbentuk suatu keyakinan atau penilaian tertentu terhadap suatu objek atau sikap atau pandangan tersebut. Yang kedua adalah komponen afektif. Afektif berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. Jadi sifatnya evaluatif, yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya. Yang ketiga adalah komponen konatif.
merupakan kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan objek dan sikapnya. Apabila individu memiliki sikap yang positif terhadap suatu objek, ia akan siap membantu, memperhatikan, ataupun berbuat sesuatu yang menguntungkan objek tersebut. Sebaliknya, bila ia memiliki sikap yang negatif terhadap suatu objek, maka ia akan mengancam, mencela, menyerang, dan bahkan membinasakan objek itu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Nurbunga Natasha. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran itu istilah pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perancangan desain sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Itulah sebabnya dalam belajar, peserta didik tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi mungkin berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Istilah sistem meliputi konsep yang sangat luas. Sebagai misalnya, seorang manusia, organisasi, mobil, susunan tata surya merupakan suatu sistem dan masih banyak lagi. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani sistema, yang berarti itu himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Pengertian sistem tidak lain adalah suatu kesatuan unsur-unsur yang saling berinteraksi secara fungsional yang memperoleh masukan menjadi keluaran. Jadi, pembelajaran sebagai suatu sistem adalah proses interaksi yang dilakukan antara peserta didik dengan pendidik dalam suatu lingkungan belajar. Tentunya dengan susunan yang tertentu dan terjadi umpan balik di antara keduanya. Kemudian kita akan membahas tentang komponen pembelajaran sebagai suatu sistem. Itu punya indikator yaitu input, proses, output, dan feedback. Yang pertama yaitu input. Kita ambil dari lingkup sekolah. Yang pertama yaitu seperti kurikulum. Kurikulum yaitu semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun berkelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kurikulum merupakan suatu sistem pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Karena berhasil atau tidaknya sistem tersebut itu diukur dari sedikit atau banyaknya tujuan yang harus dicapai. Kemudian yaitu yang kedua adalah peserta didik. Peserta didik yaitu orang atau komponen manusiawi yang melakukan proses suatu pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu pengajar. Pengajar itu seperti guru, dosen, dan sumber belajar lainnya. Dan kemudian yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu bagian atau alat yang harus dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan atau melaksanakan suatu kegiatan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu adalah metode. Metode itu apa sih? Metode merupakan cara atau strategi yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didiknya pada saat mengajar. Kemudian berikutnya yaitu media. Media adalah wadah atau alat bantu yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Kemudian kita akan membahas tentang output. Peserta didik dengan kompetensi tertentu itu sesuatu yang dijadikan sebagai tujuan pembelajaran, yaitu mendapatkan hasil setelah melalui proses pembelajaran. Kompetensi yang dicapai peserta didik dapat tercapai apabila komponen pembelajaran sebagai suatu sistem seperti input, proses, output, dan feedback sudah tercapai. Kemudian kita akan membahas tentang feedbacknya. Feedback itu informasi tentang hasil-hasil dari upaya belajar yang telah dilakukan peserta didik. Umpan balik adalah informasi yang berkenaan dengan kemampuan siswa dan guru guna lebih meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh keduanya. Informasi yang dimaksud adalah berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Perekayasaan proses pembelajaran dapat didesain. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran tidak bisa diabaikan. Next, kita akan membahas tentang model-model desain pembelajaran.
Model pembelajaran merupakan suatu rencana mengajar yang memperhatikan pola pembelajaran tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Briggs yang menjelaskan model adalah seperangkat prosedur dan berurutan untuk mewujudkan suatu proses. Dengan demikian, model pembelajaran adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian ada komunikasi. Komunikasi transaksional adalah bentuk komunikasi yang dapat diterima, dipahami, dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses pembelajaran, sehingga itu menunjukkan adanya perolehan, penguasaan, hasil, proses, dan fungsi belajar. Kemudian kita masuk ke model Dick and Carey. Model Dick and Carey ini perancangan pengajaran menurut sistem pendekatan model Dick and Carey, dikembangkan oleh Walter Dick and Lou Carey. Menurut pendekatan ini, terdapat beberapa komponen yang akan dilewati di dalam proses pengembangan dan perancangan tersebut yang berupa urutan langkah-langkah. Urutan langkah-langkah ini tidaklah kaku, seperti yang bisa digunakan di sehari-hari, tetapi sebagaimana ditunjukkan di and Carey bahwa telah banyak pengembang perangkat yang mengikuti urutan sejak ajak dan berhasil mengembangkan perangkat yang efektif. Dick dan Carey ini memilah 9 tahap dalam merancang pembelajaran sebagai berikut. Itu yang pertama yaitu Identify Instructional Goals. Yang stage kedua yaitu Conduct Instructional Analysis. Yang ketiga yaitu Identify Entry Behaviors and Learner Characteristics. Yang keempat yaitu Write Performance Objective. Yang kelima yaitu Develop Criterion Reference Test Item. Yang keenam yaitu Develop Instructional Strategy. Yang ketujuh yaitu Develop and Select Instructional Materials. Yang kedelapan yaitu Develop and Conduct Formative Evaluation. Dan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu Develop and Conduct Summative Evaluation. Model leisure itu apa sih? Model leisure merupakan langkah merencanakan pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas secara sistematis dengan memadukan penggunaan teknologi dan media. Model leisure ini menggunakan tahap demi tahap atau step by step untuk membuat perancangan pembelajaran yang dapat dilihat dari nama model tersebut, yaitu Assure. Menurut Spalding, A itu berarti Analyze Learner, S itu State Standard and Objective, S yang kedua berarti Select Strategy, Technology, Media, and Materials, U itu berarti Utilize Technology, Media, and Materials, R itu berarti Require Learner Participation, dan E itu Evaluate and Revise. Model desain pembelajaran ini dikembangkan oleh Sharon S. Maldino, James D. Russell, Robert Heinrich, dan Michael Molenda. Ini merupakan akronim dari A. Analyze Learner, State Objective, Select Method, Media and Materials, Utilize Materials, Require Learner Participation, dan E. Evaluate and Revise. Kemudian kita masuk ke model pembelajaran Gerlach and Ely. Itu merupakan suatu metode perencanaan pengajaran yang sistematis. Model ini menjadi suatu garis pedoman atau suatu peta perjalanan pembelajaran. Karena dalam model ini diperlihatkan keseluruhan proses belajar mengajar yang baik, sekalipun tidak menggambarkan secara rinci setiap komponennya. Dalam model ini juga diperlihatkan hubungan antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya, serta menyajikan suatu pola urutan yang dapat dikembangkan dalam suatu rencana untuk mengajar. Kemudian kita masuk ke model desain pembelajaran AD. Itu adalah model desain pembelajaran yang menggunakan 5 tahap atau langkah sederhana dalam pengaplikasiannya. Ini merupakan desain pembelajaran yang mudah dipelajari. Sesuai dengan namanya, model desain pembelajaran AD ada 5 tahap atau langkah dalam pembelajarannya, yaitu A. Analysis, D. Design, D. Satu lagi Development, Implementation, dan Evaluation. Ada 5 langkah yang dikemukakan dalam model ini sesuai dengan akronimnya, yaitu
Analisis itu menganalisis kebutuhan untuk menentukan masalah dan solusi yang tepat dan menentukan kompetensi siswa. Kemudian desain. Desain menentukan kompetensi khusus, metode, bahan ajar, dan pembelajaran. Kemudian development itu memproduksi program dan bahan ajar yang akan digunakan dalam program pembelajaran. Kemudian I itu implementation. Implementation itu melaksanakan program pembelajaran dengan menerapkan desain atau spesifikasi program pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu evaluation, melakukan evaluasi program pembelajaran dan evaluasi hasil belajar yang sebelumnya sudah dilakukan. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu model digging. Model digging yaitu mengemukakan 8 langkah desain pembelajaran yang berkonteks model elaborasi, yaitu analisis tujuan dan karakteristik bidang studi, analisis sumber belajar atau kendala, analisis karakteristik si belajar, itu kemudian menetapkan tujuan belajar dan isi pembelajaran, menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran, menetapkan strategi penyampaian isi pembelajaran, menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran, dan kemudian pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Kita masuk ke model selanjutnya, yaitu model PPSI. Model PPSI ini adalah gabungan dari perencanaan pengajaran versi Performance Based Teacher Education atau PBET, perancangan pengajaran sistematika, dan perancangan pengajaran model Davis. Di Indonesia dikembangkan menjadi PPSI atau dengan kepanjangan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional. Itu istilah sistem instruksional dalam PPSI mengandung pengertian bahwa PPSI menggunakan pendekatan sistem. Maka PPSI juga dapat disebut menggunakan pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Model pengembangan instruksional PPSI ini memiliki 5 langkah pokok, yaitu yang pertama perumusan tujuan. Terdiri dari merumuskan tujuan instruksional khusus atau TIK. TIK ini harus memenuhi 4 kriteria, yaitu yang pertama menggunakan istilah operasional, yang kedua berbentuk hasil belajar, yang ketiga yaitu berbentuk tingkah laku, dan yang keempat yaitu hanya satu jenis tingkah laku. Kemudian langkah yang kedua yaitu pengembangan alat evaluasi. Itu meliputi menentukan jenis tes yang digunakan untuk menilai tercapai atau tidaknya suatu tujuan. Yang kedua yaitu merencanakan pertanyaan atau item untuk menilai masing-masing tujuan. Yang ketiga yaitu kegiatan belajar, yang meliputi merumuskan semua kemungkinan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan. Kemudian ada menetapkan kegiatan belajar yang perlu ditempuh, menetapkan kegiatan yang akan ditempuh. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pengembangan program kegiatan. Itu yang meliputi merumuskan materi pembelajaran, dan menerapkan metode yang dipakai, alat pelajaran atau buku yang dipakai. Kemudian langkah yang keempat yaitu menyusun jadwal. Dan kemudian yang kelima yaitu pelaksanaan. Itu meliputi mengadakan pretest, menyampaikan materi pelajaran, mengadakan post-test, dan perbaikan atau evaluasi. Kemudian kita masuk ke model GA-CAM. Menurut GA-CAM pada tahun 1977, pengembangan instruksional atau desain instruksional ini terdiri dari 8 langkah, yaitu menentukan tujuan instruksional umum atau TIU atau standar kompetensi. Kemudian langkah yang kedua yaitu menganalisis karakteristik suatu atau peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan TIK atau kompetensi dasar. Kemudian yang keempat adalah menentukan materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu menetapkan penjajangan awal atau pretest. Kemudian menentukan strategi belajar mengajar. Kemudian mengadakan evaluasi dan mengkoordinasi sarana penunjang yang meliputi tenaga, fasilitas, alat, waktu, dan tenaga. Kemudian kita membahas tentang model ISD atau Instructional System Design. Itu rancangan sistem pembelajaran merupakan
Prosedur terorganisir yang mencakup langkah-langkah menganalisis, merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Langkah-langkah ini dalam setiap proses memiliki dasar yang terpisah dalam teori maupun prakteknya, seperti halnya pada proses ISD ini secara keseluruhan. Dalam pengutaraannya yang lebih sederhana adalah sebagai berikut, yaitu menganalisis adalah mengidentifikasi apa sih yang dipelajari. Kemudian merancang adalah menspesifikasi proses dan produk. Kemudian mengembangkan. Mengembangkan itu adalah memandu atau menghasilkan materi pelajaran. Kemudian adalah melaksanakan, yaitu menggunakan materi dan strategi dalam konteks. Dan yang terakhir yaitu menilai. Menilai adalah menentukan kesesuaian pembelajaran. Kemudian kita masuk ke metode atau model pengembangan instruksional atau MPI. Secara umum, MPI ini menurut Atwi Suparman terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap mengidentifikasi, tahap mengembangkan, dan tahap mengevaluasi dan merevisi. Adapun tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap mengidentifikasi. Mengidentifikasi kebutuhan instruksional dan menulis tujuan instruksional umum. Kemudian melakukan analisis instruksional, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik siswa. Dan kemudian yang kedua yaitu tahap mengembangkan. Tahap pengembangan ini mencakup menulis tujuan instruksional khusus, menulis tes acuan patokan, menyusun strategi instruksional, dan mengembangkan bahan instruksional. Kemudian yang terakhir adalah tahap mengevaluasi dan merevisi desain dan melaksanakan evaluasi formatif yang termasuk di dalamnya. Kegiatan merevisi tentu akan mengeksplorasi lebih jauh lagi mengenai model-model desain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pada setting yang spesifik. Pembelajaran individual atau individual learning. Pada strategi pembelajaran individual ini, siswa dituntut untuk dapat belajar secara mandiri tanpa adanya kerjasama dari orang lain. Sisi positif pada penggunaan strategi ini adalah terbangunnya rasa percaya diri siswa menjadi lebih mandiri dalam melaksanakan pembelajaran, siswa tidak memiliki ketergantungan kepada orang lain. Menurut Sujana, perbedaan-perbedaan individu dapat kita lihat dari yang pertama, perkembangan intelektual, yang kedua, kemampuan berbahasa, yang ketiga, latar belakang pengalaman, yang keempat, gaya belajar, yang kelima, minat dan bakat, yang keenam, kepribadian pembelajaran individu yang berorientasi pada individu dan pengembangan diri. Pendekatan ini memfokuskan pada proses di mana individu membangun dan mengorganisasikan dirinya secara realitas yang bersifat unik. Menurut Hamzah B. Uno, tahun 2008. Model-model pembelajaran individual menurut Hamzah B. Uno tahun 2008, ada beberapa model pembelajaran yang termasuk pada pendekatan pembelajaran individual. Di antaranya adalah model pembelajaran pengajaran tidak langsung atau non-directive teaching, model pembelajaran pelatihan kesadaran atau awareness training, sinektik, sistem konseptual, dan model pembelajaran pertemuan kelas atau classroom meeting. Berikut ini adalah model-model pembelajaran yang lain. Yang pertama ada distance learning atau pembelajaran jarak jauh, seperti halnya yang saat ini sedang digunakan oleh siswa-siswa dan mahasiswa di kampus maupun sekolah dalam mengatasi COVID. Banyak sekali sekolah dan kampus yang mengharuskan siswanya untuk distance learning. Lalu ada resource-based learning atau pembelajaran langsung dari sumber. Lalu ada computer-based training atau pelatihan berbasis komputer. Lalu ada yang terakhir, directed private study atau belajar secara privat langsung.
keuntungan dan kelemahan pembelajaran individual. Adapun keuntungannya yaitu yang pertama, pembelajaran tersebut tidak dapat dibatasi oleh waktu. Yang kedua, siswa dapat belajar secara tuntas. Perbedaan-perbedaan yang banyak di antara para peserta dapat dipertimbangkan. Para peserta didik dapat bekerja sesuai dengan tahapan mereka dengan waktu yang dapat mereka sesuaikan. Lalu, gaya-gaya pembelajaran yang berbeda dapat diakomodasi. Hemat untuk peserta dalam jumlah besar. Para peserta didik dapat lebih terkontrol mengenai bagaimana dan apa yang akan mereka pelajari. Merupakan proses belajar yang aktif dan bukan pasif. Lalu ada beberapa kelemahan. Yang pertama, memerlukan waktu yang banyak untuk mempersiapkan bahan-bahannya. Lalu motivasi peserta mungkin akan sulit dipertahankan. Peran instruktur juga perlu berubah. Lalu yang terakhir, keberhasilan tujuan pembelajaran kurang tercapai karena tidak ada tempat untuk siswa bertanya. Lalu ada pembelajaran kelompok atau cooperative learning. Strategi pembelajaran kooperatif dapat kita definisikan sebagai salah satu strategi pembelajaran yang menuntut adanya kerjasama siswa dalam suatu kelompok dengan mengembangkan kemampuan tiap individu serta memanfaatkan berbagai faktor internal dan eksternal untuk memecahkan masalah tertentu sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai bersama. Model-model pembelajaran kelompok menurut Kokom Komalasari tahun 2010 yaitu model pembelajaran kooperatif meliputi kepala bernomor, skrip kooperatif, tim siswa kelompok prestasi, berpikir berpasangan berbagi, model jigsaw, melempar bola salju, tim TGT, kooperatif terpadu membaca dan menulis, dan tinggal dua tamu. Berikut adalah model-model pembelajaran kelompok, yaitu ada Student Teams Achievement Division atau STAT. Materi dirancang untuk pembelajaran kelompok. Siswa secara kolaboratif dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dalam bentuk lembar kerja siswa. Lalu, setiap anggota kelompok harus saling membantu dan bertanggung jawab atas keberhasilan anggotanya. Setiap anggota kelompok kemudian menyimpulkan dan merenungkan kembali apa yang telah diberikan untuk menyiapkan tes individu. Setelah diperiksa semua nilai individu. Lalu, ada pembelajaran teacher center dan student center. Teacher center adalah proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Guru sebagai point of center. Artinya, guru sangat menentukan proses pembelajaran karena guru menjadi satu-satunya sumber ilmu. Jadi, model pembelajaran ini membuat siswa tersebut dapat menjadi pasif dalam proses pembelajaran. Sedangkan SEL atau Student Centered Learning adalah proses pembelajaran yang berpusat pada siswa atau learner centered. Hal ini diharapkan dapat mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Melalui proses pembelajaran yang keterlibatan siswa secara aktif, berarti guru tidak lagi mengambil hak seseorang peserta didik untuk belajar. Aktivitas siswa menjadi penting ditekankan karena belajar itu pada hakikatnya adalah proses yang aktif di mana siswa menggunakan pikirannya sendiri untuk membangun pembelajaran atau pemahaman atau constructivism approach. Proses pembelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik atau mahasiswa, maka siswa memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk dapat membangun sendiri pengetahuannya, sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang mendalam, yang pada akhirnya
dapat meningkatkan mutu kualitas siswa. Melalui penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka siswa diharapkan untuk dapat berpartisipasi secara aktif, selalu menantang atau ditantang untuk memiliki daya kritis, dapat dan mampu menganalisa, dan juga bisa memecahkan masalahnya sendiri, menurut Carson tahun 2008. Kelebihan dan kekurangan TCL dan SEL. Kelebihan TCL, Teacher-Centered Learning, yaitu sejumlah besar informasi dapat diberikan dalam waktu singkat. Informasi dapat diberikan ke sejumlah besar siswa. Pengajar mengendalikan sepenuhnya organisasi, bahan ajar, dan irama pembelajaran. Merupakan bimbal utama bagi pengajar dengan kualifikasi pakar. Bila kuliah diberikan dengan baik, dapat menimbulkan inspirasi dan stimulan bagi siswa. Lalu yang terakhir, metode assessment dapat bergerak dengan cepat dan mudah. Kekurangan dari TCL atau Teacher-Centered Learning, yang pertama, pengajar mengendalikan pengetahuan sepenuhnya, tidak adanya partisipasi dari pembelajar, terjadi komunikasi satu arah atau one way, tidak merangsang siswa untuk dapat mengemukakan pendapatnya, tidak kondusif terjadinya critical thinking, mendorong pembelajaran tersebut menjadi pasif. Lalu yang terakhir, suasana tidak optimal untuk pembelajaran secara aktif dan mandiri. Kelebihan Student Center Learning atau SEL yaitu pada model pembelajaran SEL pada saat ini diusulkan menjadi model pembelajaran yang sebaiknya digunakan. Hal ini karena mereka memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, siswa atau peserta didik akan dapat merasakan bahwa pembelajaran menjadi miliknya sendiri, karena mahasiswa diberi kesempatan yang luas untuk dapat berpartisipasi secara aktif. Yang kedua, siswa memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, tumbuhnya suasana demokratif dalam pembelajaran sehingga akan terjadi dialog dan diskusi antar siswa untuk saling membelajar dan membelajarkan. Lalu, dapat menambah wawasan pikiran dan pengetahuan bagi dosen ataupun pendidik karena sesuatu yang dialami dan disampaikan oleh mahasiswa mungkin belum diketahui oleh dosen. Lalu mengaktifkan siswa atau mengajak siswa untuk terus berperan secara aktif dalam diskusi. Lalu mendorong siswa menguasai pengetahuan. Lalu mengenalkan hubungan antara pengetahuan dan dunia nyata. Lalu mendorong pembelajaran secara aktif dan berpikir kritis, mengenalkan berbagai macam gaya belajar, memperhatikan kebutuhan dan latar belakang pembelajar. Adapun kekurangan SEL atau Student Centered Learning, yang pertama, sulit diimplementasikan pada kelas yang lebih besar, memerlukan waktu yang lebih banyak, tidak efektif untuk semua jenis kurikulum, tidak cocok untuk mahasiswa atau siswa yang tidak terbiasa aktif, mandiri, dan demokratis. Dapat disimpulkan, SEL adalah metode pembelajaran yang menuntut mahasiswa untuk memilih apa yang harus mereka pelajari dan bagaimana caranya dan kenapa hal atau materi tersebut harus dipelajari. Dari nama sistem pembelajarannya dapat disimpulkan bahwa mahasiswa menjadi pusat dari proses belajar dan mengajar.
Karakteristik dari sistem pembelajaran dengan metode SEL pada umumnya yaitu keaktifan mahasiswa dalam mengenali informasi secara mandiri serta kemampuan mahasiswa dalam mengaitkan suatu informasi yang didampingi oleh seorang fasilitator. Kelebihan dari sistem pembelajaran ini yaitu lebih aktifnya mahasiswa dalam proses pembelajaran dan membuat proses belajar mengajar tersebut tidak terlalu konseptual. Namun, SEL juga memiliki kekurangan seperti mahasiswa yang biasanya kurang paham dengan materi yang diberikan oleh dosen atau fasilitator. Adapun sistem penilaian SEL dirancang dengan blueprint of assessment dengan menekankan pada pengetahuan, sikap, keterampilan yang meliputi tanggung jawab sebagai mahasiswa dalam pembelajaran, pemecahan masalah, berpikir kritis, mengkaji ulang, dan kegiatan mahasiswa yang independen dan kooperatif. Baik, terima kasih kepada Safira. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Kemudian kita bahas manajemen stres. Manajemen stres adalah suatu program untuk melakukan pengontrolan atau pengaturan stres di mana bertujuan untuk mengenal penyebab stres dan mengetahui teknik-teknik mengelola stres sehingga orang lebih baik dalam menguasai stres dalam kehidupan daripada dihimpit oleh stres itu sendiri. Schaffer, Davom Sagarahayu 2013. Manajemen stres lebih daripada sekedar mengatasinya, yakni belajar menanggulanginya secara adaptif dan efektif. Margianti. Stres merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari setiap individu, karena stres dapat mempengaruhi setiap orang. Namun, stres memiliki sisi baik dan sisi buruk. Dapat didefinisikan bahwa stres merupakan suatu keadaan di mana individu tidak dapat menyesuaikan diri antara kemampuan dan tuntutan yang diterima oleh individu sehingga menimbulkan kecemasan negatif di dalam diri. Manajemen stres sendiri adalah sebuah program untuk melakukan pengontrolan atau pengaturan stres di mana bertujuan untuk mengenal penyebab stres dan mengetahui teknik-teknik mengelola stres sehingga orang lebih baik dalam menguasai stres dalam kehidupan daripada dihimpit oleh stres itu sendiri. Schaffer. Manajemen stres lebih dari sekedar mengatasinya, yakni belajar menanggulanginya secara adaptif dan efektif. Stres merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari setiap individu, karena stres dapat mempengaruhi setiap orang. Namun stres memiliki sisi baik dan sisi buruk. Dapat didefinisikan sebagai bahwa stres merupakan suatu keadaan di mana individu tidak dapat menyesuaikan di antara kemampuan diri dan tuntutan yang diterima oleh individu sehingga menimbulkan kecemasan negatif di dalam diri. Faktor-faktor pemicu stres. Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan stres atau organisme berasal dari dalam diri maupun dari luar. Faktor yang berasal dari dalam diri organisme adalah biologis dan psikologis, sedangkan yang berasal dari luar adalah faktor lingkungan. Faktor biologis. Stresor biologis meliputi faktor-faktor genetika, pengalaman hidup, ritme biologis, tidur, makanan, postur tubuh, kelelahan, penyakit, dan abnormalitas adaptasi. B. Faktor psikologis. Faktor psikologis yang diduga menjadi pemicu stres, diantaranya persepsi, perasaan, dan emosi, situasi, pengalaman hidup, keputusan hidup, dan perilaku. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik, biotik, dan sosial. Faktor biologis, faktor genetika, faktor predisposisi yang menyebabkan stres ini adalah proses perkembangan dalam kandungan. Apabila seorang ibu yang sedang mengandung suka mengonsumsi alkohol, obat-obatan, racun, atau makanan yang menyebabkan alergi, maka itu semua akan merusak perkembangan sang bayi yang sedang dikandung. Kerusakan perkembangan seperti ini. Kerusakan perkembangan itu seperti kelemahan tubuh, ketidakfungsian organ,
dan tingkah laku abnormal sehingga menyebabkan stres. Pengalaman hidup setiap individu memiliki pengalaman hidup yang unik. Contoh pengalaman yang menimbulkan stres diantaranya pada masa anak-anak, sakit demam, patah tulang, dan pada masa remaja, masalah penyesuaian terhadap perkembangan perasaan independen dan fenomena kematangan organ seksual. Tidur, setiap orang memiliki kebutuhan untuk tidur. Apabila kurang tidur atau tidurnya tidak nyenyak, maka akan mengakibatkan kurang baik bagi dirinya, seperti tidak dapat berkonsentrasi, kurang bersemangat untuk melakukan suatu kegiatan seperti bekerja atau belajar, mudah tersinggung, memiliki gangguan halusinasi. 4. Diet kekurangan, malnutrisi atau kelebihan nutrisi, seperti makan yang berlebihan, cenderung mempengaruhi proses metabolisme tubuh yang normal, mengganggu kadar gula darah yang normal, sehingga menimbulkan stres karena mengganggu mekanisme hemostatis tubuh. Dampak lebih jauh dari gangguan homeostatis ini adalah terjadinya kelelahan pada diri individu, pola tidur yang tidak teratur, dan sakit. Kemudian postur tubuh merupakan fungsi dari kerangka dan perototan tubuh secara keseluruhan. Postur yang kurang sempurna atau normal dapat merintangi keberfungsian sistem organ-organ tubuh seperti gerak-gerak refleks, sistem kardiovaskuler, dan sistem pencernaan. Postur tubuh yang baik merefleksikan sikap percaya diri dan ekstroversi, sedangkan postur yang kurang baik merefleksikan sikap kurang percaya diri dan introversi. Kelelahan. Secara teknis, kelelahan ini merupakan suatu kondisi di mana reseptor sensoris atau motor kehilangan kemampuan atau kekuatan untuk merespons stimulus sehingga dapat menyebabkan stres. 7. Penyakit merupakan suatu gangguan fungsi atau struktur tubuh yang menyebabkan kegagalan dalam mencegah datangnya stresor. Kemampuan organisme untuk menolak penyakit didasarkan pada jumlah kegiatan penyeimbang yang kompleks, yaitu proses homeostatis atau stabilitas dinamis yang melibatkan berbagai kalangan berbagai bagian tubuh dalam bekerja sama satu sama lainnya. Apabila mekanisme hemostatis mengalami gangguan, maka tubuh akan lebih mudah terpengaruh oleh stresor. Adaptasi yang abnormal pada umumnya penyakit yang dialami manusia disebabkan oleh respon adaptif yang abnormal dari satu atau lebih organ-organ tubuh terhadap stres. Adaptasi yang normal ini dapat melemahkan kemampuan tubuh untuk memberikan respon yang normal terhadap stresor, sehingga tubuh mudah terserang stres. Kemudian faktor psikologis yang diduga menjadi pemicu stres, diantaranya persepsi, perasaan dan emosi, situasi, pengalaman hidup, keputusan hidup, dan perilaku. Jika kita dapat mengendalikan persepsi, maka kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan sumber stres dengan yakin, karena kebanyakan stres atau eksekutif stres terjadi dikarenakan dengan apa yang kita lihat atau kita dengar. Yang menjadi perhatian adalah bahwa setiap perkataan atau pekerjaan, bahkan tulisan seseorang dapat menyebabkan berbagai tingkat stres bagi orang lain, alias observer. Sebaliknya, yang tidak diperhatikan adalah suatu kenyataan bahwa sumber stres bukanlah perbuatan orang lain, tetapi persepsi dari pengamatan sendiri atas perilaku orang lain tersebut. Selama kita bisa mengendalikan persepsi kita sendiri, kita juga dapat mengendalikan sumber stres. Kemudian perasaan dan emosi. Kemampuan untuk menerima dan membedakan setiap perasaan dan emosi bukanlah bawaan sejak lahir, melainkan hasil dari interaksi selama proses pendewasaan secara normal dan pengalaman yang diperoleh secara bertahap. 7 macam emosi yang paling berkaitan dengan stres adalah kecemasan atau kegelisahan, rasa bersalah, kekhawatiran atau ketakutan, kemarahan, kecemburuan, kesedihan, dan kedukaan.
Situasi adalah sebuah konsepsi individual tentang suatu keadaan atau kondisi di mana dia berada pada suatu waktu tertentu. Kombinasi dari sensasi, perasaan, atau emosi tertentu dapat dirasakan sebagai situasi yang stres oleh seorang, tapi tidak demikian oleh orang lain. Tipe situasi yang dapat menimbulkan stres adalah ancaman suatu keadaan yang menyebabkan ketidaknyamanan diri akibat kejahatan, kecelakaan, kerusakan, bencana, dan sebagainya dapat dikatakan sebagai definisi ancaman. Seseorang yang mempersepsi sebuah keadaan sebagai suatu ancaman hidupnya, maka dia akan stres. Kemudian frustasi individu dikatakan mengalami frustasi ketika dia mengatakan dia merasakan gangguan dalam rangkaian usahanya dalam mencapai tujuan tertentu. Frustasi yang berkepanjangan dapat menimbulkan stres. Konflik dapat terjadi secara interpersonal atau internal atau intrapersonal. Ketidakmampuan seorang mengatasi konflik dapat menyebabkan stres. Ketakutan ancaman bisa menimbulkan ketakutan. Ketakutan membuat orang membayangkan akan terjadinya akibat yang tidak menyenangkan. Dan hal ini membuat orang menjadi stres dan emosi. Pengalaman hidup, setiap kejadian memiliki implikasi psikologis, dan mungkin beberapa kejadian dapat menimbulkan stres. Pengalaman hidup dapat dibagi ke dalam 3 kategori: perubahan hidup, masa transisi kehidupan, dan krisis kehidupan. Untuk menganalisis hubungannya dengan stres, kejadian traumatis, dan lebih ditekankan perubahan hidup. Perubahan hidup adalah peristiwa di mana reaksi penanganan hal penting untuk dilakukan, seperti hal perceraian, kecelakaan, kesibukan, dan sebagainya. Akumulasi sejumlah pengalaman hidup traumatis cenderung mempengaruhi individu kepada stres yang lebih serius, baik secara fisik maupun mental. Masa transisi kehidupan. Dalam kehidupan individu ada saatnya masa stabil dan ada juga masa labil. Masa labil ini dapat menyebabkan stres bagi sebagian individu, di mana perubahan sikap yang signifikan diperlukan dalam masa ini. Di masa muda atau remaja, masalah-masalah baru muncul terkait dengan penggunaan waktu. Masalah penemuan identitas diri dan pembaruan diri selalu mendesaknya. Jika remaja kurang dipersiapkan untuk menyikapi atau mengalami perubahan tersebut secara wajar, maka tidak sedikit remaja yang mengalami stres. Krisis kehidupan yang dapat diartikan sebagai perubahan status yang radikal dalam kehidupan seorang yang mengandung resiko baginya. Krisis kehidupan bergantung pada kesadaran atau kognisi dan penilaian atau appraisal setiap individu. Keputusan hidup bukan berarti keputusan yang diambil individu dalam kesadarannya untuk menentukan pilihan-pilihan yang ada, namun keputusan hidup memiliki konsekuensi psikologis yang lama yang akan menentukan jalan hidup dan kesehatan mental individu. Teori analisis transaksional menyatakan bahwa dalam menjalani kehidupan, setiap orang akan berbeda dalam salah satu dari 4 posisi kehidupan tersebut. Perilaku secara umum didefinisikan sebagai semua output dari setiap tingkatan hierarki dan sistem saraf seperti sensasi, perasaan, emosi, kesadaran, penilaian, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, setiap perilaku atas dapat menyebabkan stres dan juga dapat merupakan bagian dari stres. Strategi manajemen stres. Manajemen stres menurut Taylor meliputi 3 tahap, yaitu tahap pertama, partisipan mempelajari apakah stres itu dan bagaimana mengidentifikasi stresor dalam kehidupan mereka sendiri. Kemudian tahap kedua, mereka memperoleh dan mempraktikkan keterampilan untuk mengatasi stres. Tahap terakhir, partisipan mempraktikkan teknik manajemen stres yang ditargetkan situasi penuh stres dan memonitor efektivitas teknik itu dalam melakukan manajemen stres. Dalam melakukan manajemen stres, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan mahasiswa untuk mengelola stres. Berikut ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengelola stres, yaitu konsentrasi, pengertian belajar, istirahat yang cukup, percakapan kalbu, manajemen waktu, dan jaringan pendukung.
Berkonsentrasi adalah pemusatan pemikiran pada suatu objek tertentu. Semua kegiatan membutuhkan konsentrasi. Dengan konsentrasi, individu dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat dengan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, konsentrasi sangat penting dan perlu dilatih. Pikiran tidak boleh dibiarkan melayang-layang karena dapat menyebabkan gangguan konsentrasi dan menimbulkan stres. Keterampilan belajar Anda, banyak hal yang perlu dipelajari. Yang ingin Anda ketahui, ada banyak kegiatan yang ingin diikuti. Dengan waktu yang terbatas. Oleh karena itu, agar tidak menjadi stres, mahasiswa perlu memiliki berbagai skill belajar yang sesuai dengan kemampuannya sehingga bisa belajar secara efektif, juga efisien dalam menggunakan daya waktu dan sumber lainnya. Istirahat yang cukup, percakapan kalbu atau self-talk, di mana individu bisa mendengar apa yang kata hati atau kata nurani mau. Isi percakapan itu bisa positif, membuat kita optimis, tapi sering kali juga negatif, membuat kita tertekan dan stres. Kemudian, manajemen waktu selain skill belajar, skill penting juga perlu dikuasai untuk mengurangi stres adalah manajemen waktu. Untuk keperluan tersebut, maka sangat perlu memiliki paradigma waktu yang tepat. Jaringan pendukung manusia adalah makhluk sosial, jadi pada hakikatnya tidak tahan sendirian. Butuh perasaan tidak sendiri, tapi sejumlah orang yang saling peduli, yang sangat merasa kehilangan ketika tidak bertemu atau berkomunikasi. Itulah sebabnya dianjurkan kepada mahasiswa untuk membangun dan merawat jaringan yang suportif sehingga bisa saling mendukung saat diperlukan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.